Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Salsabila dengan NPM 214102502 dari kelas C Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Saya akan memaparkan materi mengenai diabetes mellitus. Yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi dari diabetes mellitus. Menurut WHO, pada tahun 1999, diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat infusiensi fungsi insulin. Infusiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Yang kedua, diabetes mellitus menurut ADA pada tahun 2010 merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kinerja insulin, atau keduanya. Yang ketiga yaitu diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan peningkatan glukosa darah atau hiperglikemi disebabkan karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan untuk memfasilitasi masuknya glukosa dalam sel agar dapat digunakan untuk metabolisme dan pertumbuhan sel. Berkurang atau tidak adanya insulin menjadikan glukosa tertahan di dalam darah dan menimbulkan peningkatan gula darah, sementara sel menjadi kekurangan glukosa yang sangat dibutuhkan dalam kelangsungan dan fungsi sel. Definisi tersebut dikemukakan oleh Izzati dan Nirmala dalam MEVI Derek pada tahun 2017. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi diabetes mellitus ini ada 3. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Pada diabetes mellitus tipe 1 atau diabetes insulin dependent, lebih sering terjadi pada usia remaja. Lebih dari 90% dari sel pankreas yang memproduksi insulin mengalami kerusakan secara permanen. Oleh karena itu, insulin yang diproduksi sedikit atau tidak langsung dapat diproduksi. Hanya sekitar 10% dari semua penderita diabetes mellitus penderita tipe 1. Diabetes tipe 1 kebanyakan pada usia di bawah 30 tahun. Yang kedua, yaitu diabetes mellitus tipe 2 atau diabetes non-insulin dependent. Ini tidak ada kerusakan pada pankreasnya dan dapat terus menghasilkan insulin, bahkan kadang-kadang insulin pada tingkat tinggi dari normal. Akan tetapi, tubuh manusia resisten terhadap efek insulin sehingga tidak ada insulin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Diabetes mellitus tipe 2 ini sering terjadi pada dewasa yang berumur lebih dari 30 tahun dan menjadi lebih umum dengan peningkatan usia. Yang ketiga yaitu diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional adalah diabetes yang timbul selama kehamilan. Ini meliputi 2-5% daripada seluruh diabetes. Jenis ini sangat penting diketahui karena dampaknya pada janin kurang baik bila tidak ditangani dengan benar. Dikutip dari Suyono pada tahun 2011. Diabetes tipe gestasional merupakan gangguan toleransi glukosa berbagai derajat yang ditemukan pada pertama kali saat kehamilan. Sebagian besar wanita hamil yang menderita diabetes mellitus gestasional memiliki homeostatis glukosa relatif normal selama kehamilan pertama, yaitu 5 bulan, dan juga dapat mengalami defisiensi insulin relatif pada kehamilan kedua, tetapi kadar glukosa dapat kembali normal setelah melahirkan. Dikutip dari Surauka pada tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu gejala diabetes mellitus. Yang pertama, meningkatnya frekuensi buang air kecil. Karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penderita jadi lebih sering kencing atau buang air kecil daripada orang normal dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air dalam sehari. Ini berlanjut bahkan ketika di malam hari. Penderita cenderung terbangun beberapa kali untuk buang air kecil.
Itu pertanda bahwa ginjal berusaha mengeluarkan semua glukosa ekstra atau glukosa yang berlebihan dalam darah. Yang kedua, rasa haus yang berlebihan. Dengan hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil, penderita akan lebih cenderung sering merasa haus dan membutuhkan banyak air. Yang ketiga, yaitu penurunan berat badan. Kadar gula darah terlalu tinggi juga bisa menyebabkan penurunan berat badan yang cepat, karena hormon insulin tidak mendapatkan glukosa untuk sel yang digunakan sebagai energi. Tubuh memecah protein dari otot sebagai sumber alternatif bahan bakar. Yang keempat yaitu kelaparan. Rasa lapar yang berlebihan merupakan tanda diabetes lainnya. Ketika kadar gula darah merosot, tubuh mengira belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa yang dibutuhkan sel. Yang kelima, kulit jadi bermasalah. Kulit gatal, mungkin akibat kulit kering, seringkali bisa menjadi tanda peringatan diabetes. Seperti juga kondisi kulit lainnya, misalnya kulit jadi gelap di sekitar daerah leher atau ketiak. Yang keenam, proses penyembuhan cenderung lambat. Seperti infeksi, luka, dan memar yang tidak sembuh dengan cepat merupakan tanda diabetes. Hal ini biasanya terjadi karena pembuluh darah mengalami kerusakan akibat glukosa dalam jumlah berlebihan yang mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Diabetes mengurangi efisiensi sel progenitor endotel atau EPC yang melakukan perjalanan ke lokasi cedera dan membantu pembuluh darah sembuhkan luka. Yang ketujuh yaitu infeksi jamur. Diabetes dianggap sebagai keadaan imunosupresi. Hal itu berarti meningkatkan kerentanan terhadap berbagai infeksi, meskipun yang paling umum adalah Candida dan infeksi jamur lainnya. Jamur dan bakteri tumbuh subur di lingkungan yang kaya akan gula. Yang kedelapan, iritasi genital. Kandungan glukosa yang tinggi dalam urin membuat darah genital jadi seperti sariawan dan akibatnya menyebabkan pembengkakan dan gatal. Yang kesembilan, pandangan yang kabur. Penglihatan kabur atau sesekali melihat kilatan cahaya merupakan akibat langsung dari kadar gula darah yang tinggi. Membiarkan gula darah tidak terkendali dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan permanen. Pembuluh darah di retina menjadi lemah setelah bertahun-tahun mengalami hiperglikemia dan mikroanerisma yang melepaskan protein berlemak yang disebut eksudat. Yang ke-10, kesemutan atau mati rasa. Kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki bersamaan dengan rasa sakit yang membakar atau membengkak adalah tanda bahwa saraf sedang dirusak oleh diabetes. Sama seperti penglihatan, jika kadar gula darah dibiarkan tidak terkendali dalam waktu yang terlalu lama, kerusakan saraf bisa menjadi permanen. Yang selanjutnya, efek diabetes mellitus pada tubuh. Ketika terlalu banyak gula menetap dalam aliran darah untuk waktu yang lama, hal itu dapat mempengaruhi pembuluh darah, saraf, mata, ginjal, dan sistem kardiovaskular, sehingga dapat menyebabkan yang pertama, retinopati diabetik atau gangguan mata atau penglihatan. Yang kedua, penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, nefropati diabetik atau gangguan ginjal stadium akhir. Yang keempat, disfungsi seksual. Yang kelima, neuropati diabetik atau gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Yang keenam, gangguan pendengaran. Kehilangan pendengaran akan jadi 2 kali lebih beresiko pada pengidap diabetes dibandingkan dengan yang bukan penderita diabetes. Diabetes dapat menyebabkan gangguan pendengaran dengan merusak pembuluh darah kecil dan saraf di telinga bagian dalam. Yang selanjutnya, penyebab diabetes mellitus. Yang pertama ada umur. Manusia mengalami penurunan fisiologi setelah umur 40 tahun. Diabetes mellitus sering muncul setelah manusia memasuki umur rawan tersebut. Semakin bertambahnya umur, maka resiko menderita diabetes mellitus akan meningkat, terutama umur 45 tahun, termasuk
kelompok risiko tinggi. Yang kedua, tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Diabetes mellitus sebenarnya dapat dideteksi lebih dini sehingga dapat dilakukan usaha ataupun upaya pencegahan lebih cepat sebelum terjadi diabetes akut apabila dilakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Yang ketiga, faktor keturunan. Diabetes mellitus cenderung diturunkan dalam keluarga terutama oleh orang tua dan saudara kandung yang memiliki resiko lebih besar terkena penyakit ini dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak menderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang terpaut kromosom seks atau kelamin. Umumnya laki-laki menjadi penderita sesungguhnya, sedangkan perempuan sebagai pihak yang membawa gen untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Yang keempat, sering mengonsumsi minuman atau makanan yang mengandung pemanis buatan dalam jumlah yang banyak. Hal ini dapat menyebabkan kadar glukosa berlebih dalam darah meningkat dengan cepat, karena pemanis sederhana tidak memerlukan waktu yang lama untuk diserap oleh tubuh, sedangkan pemanis buatan akan bertahan dalam darah dan merusak sistem kerja insulin. Yang kelima, riwayat penderita diabetes mellitus gestasional. Diabetes gestasional dapat terjadi sekitar 2-5% pada ibu hamil. Biasanya, diabetes mellitus akan hilang setelah anak lahir. Namun, dapat pula terjadi diabetes mellitus di kemudian hari. Ibu hamil yang menderita diabetes mellitus akan melahirkan bayi besar dengan berat lebih dari 4.000 gram. Apabila hal ini terjadi, maka kemungkinan besar ibu akan mengidap diabetes mellitus tipe 2 kelak setelah melahirkan. Yang keenam, obesitas. Obesitas merupakan faktor predisposisi terjadinya resistensi insulin. Semakin banyak jaringan lemak pada tubuh, maka semakin resisten terhadap kerja insulin, terutama bila lemak tubuh atau kelebihan berat badan terkumpul di daerah sentral atau perut. Lemak dapat memblokir kerja insulin sehingga glukosa tidak dapat diangkut ke dalam sel dan menumpuk dalam pembuluh darah, sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Obesitas merupakan faktor resiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2, di mana sekitar 80%-90% penderita mengalami obesitas. Yang ketujuh, aktivitas fisik yang kurang. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat menambah sensitivitas insulin. Prevalensi diabetes mellitus mencapai 2-4 kali lipat terjadi pada individu yang kurang aktif dibandingkan dengan individu yang aktif. Semakin kurang aktivitas fisik, maka semakin mudah seseorang terkena penyakit diabetes mellitus. Olahraga atau aktivitas fisik dapat membantu mengontrol berat badan. Glukosa dalam darah akan dibakar menjadi energi, sehingga sel-sel tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Selain itu, aktivitas fisik yang teratur juga dapat melancarkan peredaran darah, menurunkan faktor risiko terjadinya diabetes mellitus. Yang kedelapan, yaitu pola makan. Pola makan yang salah dapat mengakibatkan kurang gizi atau kelebihan berat badan. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan risiko terkena diabetes mellitus. Diabetes mellitus kurang gizi atau malnutrisi dapat mengganggu fungsi pankreas dan mengakibatkan gangguan sekresi insulin. Yang selanjutnya, pencegahan diabetes mellitus. Pencegahan diabetes mellitus dapat dilakukan dengan mengubah gaya hidup yang meliputi yang pertama, rutin berolahraga, minimal 150 menit per minggu, dibagi 3-5 kali seminggu dengan durasi masing-masing selama 30-45 menit. Olahraga dapat memperbaiki resistensi insulin yang terjadi pada pasien prediabetes, meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik, dan membantu mencapai berat badan ideal. Contoh olahraga yang dianjurkan adalah jalan santai, jalan cepat, jogging, bersepeda, dan berenang. Yang kedua, berhenti atau tidak merokok. Selain olahraga, penderita diabetes juga dianjurkan untuk berhenti merokok. Meskipun merokok tidak secara langsung menimbulkan kenaikan kadar glukosa, namun dapat memperberat komplikasi kardiovaskuler. Yang ketiga, mengatur pola makan. Dalam mengatur menu makanan, penderita diabetes harus memperbaiki jumlah asupan dan keteraturan jadwal makan serta jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi. Yang keempat, menjaga berat badan.
Menjaga berat badan dapat dilakukan dengan cara memiliki pola makan yang sehat dan seimbang dan rutin berolahraga. Yang selanjutnya, penanganan atau pengobatan diabetes mellitus. Adapun hal yang dapat dilakukan sebagai penanganan diabetes mellitus diantaranya yang pertama, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Diabetes yang tidak dideteksi secara dini dapat menyebar ke organ lain dan menimbulkan penyakit komplikasi. Salah satu cara yang efektif untuk terhindar dari penyakit diabetes adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan melalui tes atau screening yang dapat dilayani di setiap fasilitas penyedia kesehatan seperti fasilitas kesehatan, tempat praktek dokter, klinik, ataupun laboratorium. Yang kedua, menjalani pengobatan secara intensif. Tujuan dari pengobatan diabetes adalah untuk membuat gula darah mendekati normal ataupun menjadi normal. Walaupun pengobatan dijalani secara intensif, pemilihan makanan dan aktivitas sangatlah menentukan akan normalnya gula darah. Penderita diabetes tidak disarankan untuk membeli obat secara bebas, karena obat diabetes hanya boleh ditebus dengan resep dokter. Obat antidiabetes ada yang dimasukkan secara oral berupa tablet ataupun obat dalam bentuk injeksi. Insulin yang diinjeksikan wajib untuk penderita diabetes tipe 1, sedangkan untuk diabetes tipe 2 digunakan obat oral dalam pengobatan secara intensifnya. Yang ketiga yaitu aktif secara fisik. Setelah obat, maka penderita diabetes akan terus aktif secara fisik. Artinya, segala kegiatan fisik harus dilakukan agar membantu kadar gula dalam darah keluar karena terbakar menjadi energi dan darah kembali memproduksi insulin. Individu yang aktif secara fisik punya resiko lebih kecil, sebanyak 30% sampai 50% terkena diabetes dibandingkan dengan individu yang pasif secara fisik. Yang keempat, memperbaiki kualitas makanan. Penderita diabetes harus memperbaiki kualitas makanannya dengan cara mengurangi konsumsi makanan yang digoreng karena mengandung minyak, mengurangi konsumsi gula, mengurangi semua konsumsi makanan yang berlemak lainnya, serta selalu ingat untuk mengonsumsi buah dan sayuran setiap harinya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas diet pangan penderita diabetes. Diet untuk penderita diabetes mellitus adalah hal yang harus dilakukan oleh semua penderitanya untuk membantu memperbaiki pola makan serta aktivitas fisik agar dapat mendapatkan kondisi tubuh yang lebih bugar. Diet untuk penderita diabetes mellitus dapat dilakukan dengan cara memperhatikan yang pertama yaitu jadwal makan. Penderita diabetes dianjurkan untuk makan besar 3 kali sehari dan makan kecil atau selingan 2-3 kali sehari. Jarak antara waktu makan besar dan selingan berkisar 2,5 sampai 3 jam atau 2,5 jam sampai 3 jam. Yang kedua, jumlah kalori. Jumlah kalori yang dianjurkan adalah 25-30 kalori per kilogram berat badan ideal setiap harinya. Misalnya, seseorang dengan berat badan ideal 50 kg memerlukan 1250-1500 kalori dalam sehari. Yang ketiga, jenis makanan. Mengonsumsi makanan yang dianjurkan, tidak mengonsumsi makanan yang dilarang, serta membatasi konsumsi pangan tertentu untuk penderita diabetes. Yang selanjutnya ada tujuan diet diabetes mellitus menurut Dian Ekasari, yaitu yang pertama, mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, obat penurunan glukosa oral, dan aktivitas fisik. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lipid serum normal. Yang ketiga, memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Yang keempat, menghindari atau menangani komplikasi akut pasien atau komplikasi jangka pendek dan jangka panjang, serta masalah yang berhubungan dengan latihan jasmani. Yang kelima, meningkatkan derajat kesehatan serta keseluruhan melalui gizi yang optimal. Yang selanjutnya, syarat diet diabetes mellitus menurut Dian Ekasari. Yang pertama, energi cukup. Kebutuhan energi ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk metabolisme basal sebesar 25-30 kilokalori
per kilogram berat badan normal, ditambah kebutuhan untuk aktivitas fisik dan keadaan khusus seperti kehamilan, laktasi, komplikasi. Pembagian makanan dalam 3 porsi besar yaitu makan pagi sebesar 20%, makan siang sebesar 30%, dan sore sebesar 25%, serta 2-3 porsi kecil selingan masing-masing 10-15%. Yang kedua, protein normal yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga, yaitu lemak sedang yaitu sebesar 20-25%. Yang keempat, karbohidrat sisa dari kebutuhan energi total yaitu 60-70%. Yang kelima, penggunaan gula murni dalam minuman makanan tidak diperbolehkan kecuali jumlahnya sedikit sebagai bumbu. Bila kadar glukosa sudah terkendali, diperbolehkan mengonsumsi gula murni sampai 5% dari kebutuhan energi total. Yang keenam, penggunaan gula alternatif dalam jumlah terbatas. Yang ketujuh, asupan serat dianjurkan 25 gram per hari dengan mengutamakan serat larut air yang terdapat di dalam sayur dan buah. Yang kedelapan, pasien DM atau diabetes mellitus dengan tekanan darah normal diperbolehkan mengonsumsi natrium dalam bentuk garam dapur yaitu 3000 mg per hari. Apabila mengalami hipertensi, asupan garam harus dikurangi. Yang kesembilan, cukup vitamin dan mineral. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai bahan makanan yang dianjurkan, bahan makanan yang dibatasi, dan bahan makanan yang harus dihindari untuk penderita diabetes mellitus. Bahan makanan yang dianjurkan menurut Dian Ekasari, yang pertama sumber protein yaitu ikan, daging ayam tanpa kulit, telur, tempe, tahu, oncom, kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, dan kacang kedelai. Yang kedua, sayuran seperti kangkung, oyong, timun, tomat, labu air, kembang kol, lobak, sawi, seledri, dan terong. Yang ketiga, buah-buahan seperti sari buah murni, jeruk, apel, pepaya, pir, jambu, dan belimbing. Yang keempat, susu skim atau susu rendah lemak. Yang terakhir ada sumber lemak dalam jumlah terbatas, yaitu bentuk makanan yang mudah dicerna. Makanan terutama diolah dengan cara dipanggang, dikukus, disetup, direbus, dan dibakar. Yang selanjutnya yaitu bahan makanan yang harus dibatasi. Yang pertama ada sumber hidrat arang, yaitu nasi, nasi tim, bubur, roti, gandum, pasta, jagung, kentang, ubi, dan talas, havermut, sereal, mie, ketan, dan makaroni. Yang kedua, sumber protein hewani tinggi lemak jenuh seperti sosis, kornet, dan sarden. Yang ketiga, sayuran seperti bayam, buncis, daun melinjo, daun singkong, daun ketela, jagung muda, kapri, dan kacang panjang. Yang keempat, buah-buahan seperti nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, dan sawo. Kemudian makanan yang harus dibatasi lainnya adalah makanan yang digoreng dan yang menggunakan santan kental. Yang selanjutnya yaitu bahan makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes menurut Dian Ekasari. Yang pertama, gula pasir, gula merah, gula batu, dan madu. Yang kedua, makanan atau minuman manis seperti abon, dendeng, cake, kue-kue manis, dodol, tarcis, sirup, selai manis, coklat, permen, susu kental manis, dan es krim. Yang kedua, bumbu seperti kecap dan saus tiram. Yang ketiga, buah-buahan yang manis dan diawetkan seperti durian, nangka, manisan buah, dan tape. Dan yang terakhir yang harus dihindari adalah minuman yang mengandung alkohol. Untuk selanjutnya akan membahas jenis makanan untuk penderita diabetes menurut Dr. Monique C. Wijaja. Penderita diabetes perlu menentukan jenis makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi dan makanan yang sebaiknya dihindari. Pola makan ini penting untuk dijalani sehari-hari. Yang pertama, untuk karbohidrat, porsi yang dianjurkan adalah 45-65%.
dari total kalori atau minimal 130 gram per hari. Pilih sumber karbohidrat kompleks yang berserat tinggi seperti kentang, sayuran, buah, gandum, jagung, dan kacang-kacangan. Hindari karbohidrat sederhana atau makanan yang mudah meningkatkan gula darah atau memiliki indeks glikemik atau IG yang tinggi, seperti jus buah, gula pasir, dan permen, serta produk olahan tepung, misalnya kue kering atau kue basah. Gula pasir masih boleh dikonsumsi maksimal 5% dari total kalori atau kurang lebih 4 sendok teh per hari. Pemanis buatan rendah kalori seperti stevia atau lohanku aman untuk digunakan selama tidak melebihi batas aman. Untuk serat, jumlah asupan yang dianjurkan adalah 14 gram per 1000 kalori atau minimal 5 porsi sayur dan buah. Satu porsi setara dengan 1 mangkuk kecil. Untuk protein dianjurkan 10-20% dari total kalori. Pilih sumber protein yang baik seperti ikan, telur, ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak. Yang terakhir, untuk lemak, porsi asupan yang dianjurkan adalah 20-25% dari total kalori. Pilih bahan makanan yang mengandung lemak baik, seperti ikan atau lemak dari tumbuhan, serta hindari lemak jenuh yang banyak terdapat pada gorengan dan lemak dari hewan. Selanjutnya, cara mengatur diet untuk penderita diabetes menurut Dian Ekasari. Yang pertama, untuk pertama kali sebaiknya makanan ditimbang sampai mencapai diet dan porsi yang sesuai. Yang kedua, makanlah sesuai dengan jumlah dan pembagian makanan yang telah ditentukan dalam daftar diet. Yang ketiga, untuk mendapatkan variasi menu, gunakanlah daftar makanan penukar. Yang keempat, makanlah banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang tinggi serat. Yang terakhir, laksanakan diet dengan disiplin untuk mencapai berat badan normal. Selanjutnya, dalam berdiet ini, untuk penderita diabetes mellitus, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu di samping berdiet, harus melakukan olahraga secara teratur. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah waspada terhadap kemungkinan terjadinya hipoglikemia. Hipoglikemia adalah suatu keadaan di mana kadar gula darah terlalu rendah dan dapat menyebabkan koma. Hal ini dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara makanan yang dimakan dengan kegiatan dan obat yang digunakan. Gejala hipoglikemia adalah yang pertama, keluar keringat dingin, yang kedua gemetar, yang ketiga pusing, yang keempat lemas, yang kelima mata kunang-kunang. Bila penderita diabetes mengalami gejala ini, segera minum 1 gelas sirup atau makanan 1-2 sendok atau 1-2 sendok gula pasir atau 1 atau 2 buah permen. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun pengetikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.